Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tema 8 mengenai keselamatan di rumah dan perjalanan. Oke, di tema 8 ini kita masih dalam subtema 1 tentang aturan keselamatan di rumah. Di subtema 1 ini kita sudah berpindah ke pembelajaran keempat. Di pembelajaran keempat ini kita akan belajar tentang tanda baca titik, persatuan dalam keberagaman, serta waktu atau jam. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Before we start, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke anak-anak, silakan ambil buku kalian, buka halaman 24. Nah, di halaman 24 di sana ada kegiatan Ayo Membaca. Nah, di kegiatan Ayo Membaca ini kalian diminta untuk membaca teks cerita. Namun di sini Bu Guru akan bantu membacakan agar lebih jelas ya. Judulnya Bermain Bersama Teman-teman. Minggu pagi, Ino dan teman-teman akan bermain. Sebelum bermain, ibu berpesan agar Ino bermain tidak terlalu jauh. Ino melaksanakan pesan ibu. Ino dan teman-temannya bermain di taman. Mereka tidak bermain di jalanan karena berbahaya. Permainan yang mereka mainkan juga tidak berbahaya, seperti memanjat pohon atau melempar sesuatu. Ibu juga berpesan agar Ino berhati-hati. Selama bermain, Ino mengingat pesan ibu. Ino berhati-hati agar tidak terkena benda tajam, seperti kerikil, duri, atau pecahan kaca. Untuk itu, Ino memakai alas kaki untuk melindungi kakinya. Nah anak-anak, dalam cerita tadi, kalian bisa ambil pesan moral yang telah diberikan pada ibu. Yang pertama adalah apa anak-anak? Nah, ibu tadi berpesan pertama agar Ino bermain tidak terlalu jauh. Kenapa sih anak-anak tidak boleh bermain terlalu jauh? Agar kalian tidak tersesat atau tersasar. Nah, hal-hal yang berbahaya lainnya ketika kalian bermain jauh adalah bisa saja nanti suatu kejahatan terjadi, misalnya penculikan. Tapi kalian harus bisa berhati-hati ketika bermain. Jangan sampai bermainnya terlalu jauh ya. Oke. Selanjutnya, tadi ibu berpesan apa lagi? Agar tidak bermain di jalanan. Kenapa? Karena banyak mobil atau motor yang melintas. Nah, bahaya ya anak-anak, ketika bermain di jalanan bisa saja kalian terkena atau terserempet mobil atau motor. Jadi, anak-anak jangan bermain di jalanan. Sebaiknya bermainnya di mana, Bu? Bisa di playground, bisa di taman, bisa di rumah pun bisa, ya, di halaman rumah. Oke. Selanjutnya pesan ibu yang lain apa? Tidak bermain permainan yang berbahaya. Contohnya permainan berbahaya apa, Bu? Tadi manjat pohon, lempar-lempar sesuatu ya, tidak boleh. Mainan yang baik apa? Main ayunan, main puzzle, main sepeda, main bola ya. Itu yang aman ya. Selanjutnya pesan ibu apa lagi? Agar berhati-hati ketika bermain supaya tidak terkena benda tajam. Makanya si Ino diminta untuk memakai alas kaki. Alas kakinya apa, Bu? Sendal, sepatu, ya. Kalau tidak memakai sendal dan sepatu, bisa kena hal-hal yang berbahaya. Contohnya kena paku, kena kerikil yang tajam. Kakinya bisa berdarah, ya. Jadi anak-anak ketika bermain harus perhatikan hal-hal tersebut.
Oke, kita lanjut ya. Di bawahnya ada kegiatan ayo mencari tahu. Nah, di situ ada latihan soalnya ayo mencari tahu. Nah, kalian diminta untuk menulis pesan yang terdapat dalam bacaan di atas. Tadi kan ada pesan 4 dari ibu. Silakan kalian tulis atau simpulkan dari pesannya ibu tersebut. Bu Guru kasih waktu 10 detik. Dimulai dari sekarang. Oke, sudah ya. Yuk, yang belum, silakan ditulis ya. Sambil menulis, jawabannya adalah ini dia. Nah, pesan yang terdapat dalam bacaan di atas, jawabannya adalah ketika bermain harus berhati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan. Bu, saya jawabannya ditulis tadi yang dipesan ibu. Boleh. Kalian mau rincikan jawabannya di sini, pesan-pesan yang telah ibu berikan tadi pada Ino, boleh silakan. Nah, di sini Bu Guru simpulkan, ketika bermain harus berhati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan. Itu dia jawabannya ya. Oke, kita next ke kegiatan selanjutnya. Buka halaman 25 sebelahnya. Di sana ada kegiatan ayo menulis. Nah, latihan soal lagi. Namun kali ini berbeda anak-anak. Latihan soal ini menulisnya kalian diminta untuk menulis cerita sesuai gambar yang ada pada buku kalian ini. Namun tulisnya bukan di sini. Tulis di rumah pada selembar kertas. Boleh kertas HVS, boleh kertas buku biasa kamu tulis di sekolah, atau misalnya kertas folio. Ya, gunakanlah tanda baca titik pada akhir kalimat. Jangan lupa huruf kapital juga digunakan ya anak-anak. Oke, nanti dikumpulkan nanti ketika masuk sekolah kembali. Berikan kepada guru kalian. Oke, next ya, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Yaitu ayo belajar. Nah, di kegiatan ayo belajar ini ada teks lagi. Teksnya nah di sini nggak ada judulnya teks, tapi ada penjelasan sedikit mengenai pakaian adat. Bu Guru bacakan ya. Ino bermain bersama teman-temannya. Teman-teman Ino berasal dari berbagai suku bangsa. Ada anak bersuku Sunda, Batak, Dayak, dan Bugis. Teman-teman Ino juga memiliki agama berbeda-beda. Ada anak yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Meskipun berbeda-beda suku bangsa dan agama, Ino dan teman-temannya selalu rukun. Mereka tidak pernah bertengkar. Mereka bahkan saling menolong dan membantu. Perilaku mereka mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Apakah kamu dan teman-temanmu berperilaku seperti Ino? Nah, anak-anak di sini teks ini menjelaskan tentang persatuan dalam keberagaman. Tadi dijelaskan walaupun mereka berbeda agama, berbeda suku bangsa, namun mereka tetap berteman, bahkan saling toleransi, tidak pernah bertengkar, saling tolong menolong, dan saling membantu. Nah, terutama pada kondisi sekarang ini anak-anak ya, ada virus yang namanya virus COVID-19. Nah, dari semua orang, semua pekerjaan, semua suku bangsa, semua agama saling bantu-membantu, antar umat beragama, antar sesama ya. Antar orang, baik itu orang yang ekonominya rendah atau ekonominya yang lumayan, jadi mereka semua saling membantu ya, membantu satu sama lain agar lekas sembuh dari virus COVID-19 ini. Jadi anak-anak, itulah contoh dari persatuan dalam keberagaman. Oke? Kita lanjut ya ke kegiatan selanjutnya.
Di halaman 26 itu ada nyanyian, namun untuk nyanyian kita lewati saja, nanti kita belajar di sekolah. Kita lanjut ke kegiatan Ayo Belajar di halaman 27. Di situ ada bacaan. Nah, mengenai matematika. Nah, di sini kita akan mempelajari jam atau waktu. Oke, Bu Guru bacakan. Ayo belajar. Ino selesai bermain pukul 11 siang. Perhatikan jam di samping. Jam di samping menunjukkan pukul 11. Ini salah ketik ya nak, 11 yang benar. Pukul 11 ditulis pukul 11.00. Tidak hanya angka 11 saja nak, tapi pakai 00 karena dia menunjukkan waktu atau jam. Jadi harus ditulis 11.00. Oke. Nah, bisa lihat kalian di gambar ini. Di gambar ada jarum jam panjangnya. Jarum panjang yang merah, warna merah ini, dia menunjukkan menit. Nah, di sini ada penjelasannya. Jarum panjang ini menunjukkan menit ya. Jadi, kalau misalnya dia tergeser, bergeser, berarti itu tandanya setiap 1 menitnya dia bergeser. 1 menit berapa detik? 60 detik. Nah, kalau jarum jamnya yang ini maksudnya ya, yang ini ya. Jadi misalnya dia berubah jamnya, maka jarum pendeknya akan bergeser ya. Makanya dibilangnya pukul 11, jarum panjangnya ke angka 11, jarum pendeknya ke angka 11, jarum panjangnya ke angka 12 ya. Itu dia penjelasannya. Paham? Bisa kita lanjut ya ke latihan soal yang ada di bawahnya. Nah, di sana ada kegiatan. Kalian diminta untuk melengkapi pernyataan berikut ini sesuai gambar jamnya ya. Ada di sini ada 4 soal, kalian tulis angkanya, dibaca berapa, ditulis pukulnya gimana. Oke, Bu Guru kasih waktu 20 detik. Nanti kalau misalnya ada yang belum selesai bisa kita bahas sama-sama. Dimulai dari sekarang. Oke, sudah habis ya waktunya. Mari kita bahas sama-sama. Nomor 1. Jarum pendek jam menunjuk angka 4. Jarum panjang jam menunjuk angka berapa ini? Yang merah. Jawabannya adalah 12 ya. Jadi kalian tulis angka 12 di jawaban yang pertama. Oke, dibacanya pukul berapa? Dibaca pukul 4 karena jarum pendeknya menunjukkan angka 4. Jadi dibacanya pukul 4. Ditulisnya gimana? Kalau jam atau waktu ditulisnya gimana? Pukul 4. Jawabannya adalah 04.00. Nah, itu adalah jawaban nomor 1. Kalian tulis ya. Nomor 2, sekarang kita bahas nomor 2. Jarum pendek jam menunjuk angka 10. Nih, angka 10 ya. Jarum panjangnya menunjuk angka berapa? Nih. Ya betul, jawabannya adalah 12. Dibacanya pukul berapa? Benar, karena jarum pendeknya menunjuk angka 10, maka dibacanya 10. Ditulisnya bagaimana? Ditulisnya 10.00. Ya, itu adalah jam 10. Ditulisnya seperti itu. Silakan kalian tulis jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3, jarum pendek jamnya menunjuk angka 5. Sedangkan jarum panjangnya menunjuk angka berapa nih? Benar sekali, jawabannya adalah
12. Nah, kita tulis ya di buku. Jawabannya yang pertama 12. Nah, dibacanya pukul berapa anak-anak? Nomor 3. Dibacanya pukul 5 ya, karena jarum pendeknya menunjukkan angka 5. Jadi dibacanya pukul 5. Sudah? Ditulisnya gimana? Pukul 5. Ditulisnya seperti ini. 05.00. Itu adalah penulisan jam atau waktu pukul 5. Oke? Silakan ditulis. Sekarang nomor 4. Jarum pendek jam menunjuk angka 6. Jarum panjang menunjuk angka berapa ini? Angka hebat, menunjuk angka 12. Nah, dibacanya seperti apa? Dibacanya pukul 6. Ditulisnya seperti apa? Kalau pukul 6 ditulisnya ini dia, 06.00. Nah, pukul 6 ditulisnya seperti itu ya, Nak. Silakan kalian tulis jawabannya. Kalau sudah, silakan balik halamannya ke halaman 28. Nah, di halaman 28 ini ada kegiatan latihan soal lagi. Kalian diminta untuk menggambarkan jarum panjang dan jarum pendek pada jam berikut sesuai kalimatnya. Di sini ada kalimatnya, namun jamnya masih kosong, belum ada jarumnya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5 soal. Kalian diminta untuk mengerjakan 5 soal tersebut. Bu Guru kasih waktu 20 detik, dimulai dari sekarang. Oke, sudah ya. Yuk kita bahas sama-sama. Yang belum, silakan ditulis bersama-sama ya. Nomor 1, kita bahas nomor 1. Ani bangun tidur pukul 05. Siapa yang tahu jarum panjangnya menunjuk angka berapa? Benar sekali, dia menunjuk angka 12. Sedangkan jarum pendeknya menunjuk angka berapa? 05. Betul, menunjuk angka 5. Maka dia disebut pukul 5. Tulisannya 05.00. Paham ya? Silakan ditulis. Di gambar yang bagus ya. Next, nomor 2. Pukul 7.00 Rama masuk sekolah. Siapa yang tahu jarum panjangnya menunjuk angka berapa? Keren, benar sekali. Dia menunjuk angka 12. Nah, jarum yang merah ini menunjuk angka 12 karena dia pukul 7.00 atau 7 tepat. Berarti angka jarum panjangnya menunjuk angka 12. Oke. Untuk jarum pendeknya kira-kira menunjuk angka berapa ya? Ada yang tahu nggak? Benar, jarum pendeknya menunjuk angka 7. Siapa yang benar? Good, kalian hebat. Next, nomor 3. Ibu memasak kue pukul 10. Jarum panjangnya menunjuk angka berapa? Ingat ya, kalau 00 berarti dia menunjuk angka berapa? Benar, 12 ya. Jadi kalau 10.00, 7.00, 5.00 berarti 00 itu menunjukkan angka 12. Maka jarum panjangnya di angka 12. Jarum pendeknya di angka berapa? Nah, itu dia. Jarum pendeknya di angka 10 karena dia menjelaskan pukul 10. Siapa yang betul? Hebat. Bisa kita lanjut? Bisa ya. Ke nomor 4.
Pukul 9 film kartun diputar di televisi. Nah, pukul 9, 9.00 berarti jarum panjangnya di angka berapa? Betul, di angka 12. Tadi udah Bu Guru jelasin ya. Kalau 00 itu berarti jarum panjangnya di angka 12. Kalau jarum pendeknya? Ya, betul. Karena dia pukul 9, berarti dia menunjukkan angka 9. Itu adalah jarum panjang dan jarum pendek untuk pukul 9. Silakan ditulis. Kita lanjut ke nomor 5. Nenek datang ke rumah pukul 12. Nah, dilihat 12.00. Tadi kata Bu Guru apa? Kalau 00 berarti jarum panjangnya menunjuk ke benar 12. Nah, jarum pendeknya kemana ya? Lihat angkanya. Pukul 12. Namanya pukul 12 dibacanya. Berarti jarum pendeknya juga di angka 12. Jadi mereka segaris ya, Nak. Cuman bedanya yang satu panjang, yang satu pendek. Ya, yang satu dibaca menit, yang satu dibaca jam. Paham ya? Semoga kalian paham. Alhamdulillah untuk pembelajaran keempat ini hanya sampai di sini saja. Sudah selesai. Nanti kita bisa lanjutkan lagi ke pembelajaran ke-5. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan dan menyimak pembelajaran dari Bu Guru. Mohon maaf kalau Bu Guru masih ada kurang-kurang atau videonya masih banyak kesalahan atau ada sesuatu yang kurang tepat. Sebelum mengakhiri, kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Say thank you Bu Guru. May Allah bless you. Oke, sekian saja dari Bu Guru. Bu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.